Halo sahabat YouTube Rino Pamajalan, dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube Rino Pamajalan. Dan yang belum bergabung di channel YouTube saya, untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar videonya ya. Dan tentunya jangan lupa untuk nyalakan tombol tanda lonceng atau notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terkait dengan apa yang saya sampaikan pada video-video saya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana ataupun seperti apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita itu sering melakukan survei sawit. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Baik sahabat YouTube, di sini pada video kali ini saya sedang berada di mana lokasi ini kemarin sudah saya upload juga videonya mengenai salah satu lahan yang sudah lama tidak dirawat. Nah, ini sekitar 2 tahun tidak dirawat, dan tentu mulai pada saat ini ya saya melakukan perawatan secara rutin agar supaya sawit ini bisa menghasilkan atau bisa produksi lebih baik. Nah, ini ceritanya sawit mertua ya. Akan tetapi ini juga merupakan bagian yang harus kita rawat agar ya hasilnya itu lebih baik untuk kedepannya. Nah, baik, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita itu sering melakukan survei sawit, hal ini tentu jangan sampai kita sepelekan. Nah, manfaat yang pertama bisa mengetahui keadaan sawit. Nah, bisa mengetahui keadaan sawit itu sangat baik untuk kita lakukan agar supaya kita tahu bagaimana perkembangan sawit kita ya, apakah sudah layak untuk kita lakukan penebasan atau ya penyiangan di sekitar area sawit kita itu dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat yang akan kita peroleh apabila kita sering melakukan survei lahan sawit. Nah, lalu manfaat yang kedua adalah berkaitan dengan manfaat yang kedua itu apabila kita sering melakukan survei sawit, tentu kita tahu. Nah, tahu kapan waktunya kita akan panen. Ya, tahu buah yang mana yang sudah masak. Akan tahu kita ketika kita sering melakukan survei di lahan sawit kita itu sendiri. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan agar sawit kita itu ya bisa kita awasi terus, dan tentu daripada pengawasan sawit kita lakukan perawatan sawit supaya lebih maksimal tentunya. Nah, karena kalau kita hanya survei sawit itu kurang maksimal, kan tetapi yang maksimal adalah bagaimana kita survei sawit. Ya, ketika kita melihat sawit kita kurang terawat, ya rawatlah sawit tersebut. Nah, misalnya melakukan penebasan, kemudian pruning, dan juga pemupukan. Karena itu adalah langkah-langkah kita supaya agar sawit kita yang kita tanam itu bisa menghasilkan buah yang baik dan tentunya produktivitas yang baik pula. Nah, mungkin hanya ini terkait dengan apa yang saya sampaikan pada video kali ini ya, manfaat dari survei sawit yang harus sering kita lakukan agar supaya sawit kita itu bisa menghasilkan ya produktivitas yang baik. Nah, survei sawit yang kita lakukan kalau berdasarkan pengalaman pribadi dari saya itu biasanya dalam 1 bulan 4 kali, artinya seminggu sekali saya survei di lahan sawit saya. Nah, itu yang saya lakukan. Contoh di sini adalah lahan sawit mertua. Jadi seminggu sekali saya harus ada survei di lahan ini untuk mengecek bagaimana perawatan dan juga bagaimana hal-hal apa saja yang kurang dalam perawatan sawit ini. Nah, contoh kemarin kita sudah melakukan yang namanya ya penebasan, sudah kita lakukan di sawit ini. Pada penebasan langsung kita pruning, kemudian setelah kita pruning kita lakukan pemupukan. Nah, pemupukan yang saya lakukan kemarin adalah menggunakan pupuk kiserit, karena pupuk kiserit itu sangat baik untuk kita lakukan pupuk dasar. Untuk pupuk selanjutnya nanti akan kita kasihkan yaitu pupuk NPK. Nah, NPK fertilizer ataupun ya pupuk mutiara. Nah, itu akan kita berikan di sawit ini agar ya sawit yang sudah lama tidak dirawat ini ya harapan kedepannya agar bisa menghasilkan buah yang baik tentunya. Dan semoga yang belum ya membuka lahan sawit, saya doakan semoga ya segera untuk membuka lahan sawit. Yang sudah membuka lahan sawit, saya doakan semoga selalu semangat dalam merawat sawitnya, karena harga sawit pada saat ini memang mengalami peningkatan yang terus-menerus ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan manfaat yang kita dapatkan apabila kita itu
sering melakukan survei sawit. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah supaya kita tahu perawatan, ya, kapan waktunya untuk merawat sawit kita tahu, ya, ketika kita itu sering survei sawit. Yang kedua, kita tahu buah yang masak ataupun buah yang mangkal. Nah, maka untuk itu kita harus mengetahui keadaan sawit kita itu sendiri. Nah, kita bayangkan apabila kita itu tidak pernah survei sawit kita. Nah, apa yang terjadi? Ya, para sahabat, tentu sawit kita itu tidak dirawat ataupun tidak terawat secara maksimal apabila kita tidak sama sekali melakukan survei di lahan sawit. Nah, apabila kita tidak melakukan survei dan melakukan perawatan, tentu hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Nah, sawit kita akan mengalami yang namanya kurang perawatan. Nah, ketika sawit sudah mengalami kurang perawatan, sawit akan menjadi stres dan sulit untuk menghasilkan buah lagi. Nah, itu hal yang harus kita hindari ketika kita bertani sawit. Maka ketika kita bertani sawit itu harapannya, ya, jangan sampai kita menjadi petani sawit yang abal-abal. Jadilah petani sawit yang betul-betul menjadi petani sawit yang, ya, bisa dikatakan sukses atau petani profesional. Jadi itu adalah harapan kita sebagai para petani sawit. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses untuk para sahabat YouTube Rino Pamajalat dimanapun Anda berada. Terima kasih dan sampai berjumpa di video kita yang